Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang makan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang rizki, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Adz-Dzariyat, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langit rezeki-rezeki kalian dan apa-apa yang telah Allah janjikan kepada kalian. Di dalam setiap salat tidak kurang kita membaca surat Al-Fatihah sehari semalam adalah 17 kali. Di antara ayat yang kita baca adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah engkau berikan nikmat. Nah, kaitan dengan nikmat, kita sering mengidentikan nikmat itu adalah dengan rizki. Dan kalau kita berbicara tentang rizki, maka sesungguhnya rizki itu adalah sangat umum. Tidak hanya kaitan dengan finansial, tapi yang jelas rizki itu adalah segala hal yang Allah berikan kepada kita, itu adalah rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rizki kita masing-masing. Kalau kita lihat di dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, bahwa di hadis nomor 4, maka disebutkan di situ adalah ketika manusia di dalam rahim ketika usia kandungan 4 bulan, salah satunya adalah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rizkinya. Nah, pada kesempatan yang kali ini adalah kita akan membahas sedikit kaitan dengan kunci-kunci rizki. Bagaimana supaya rizki tersebut bisa kita dapatkan? Apa kunci-kuncinya? Yang pertama adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 11, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku kata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Maksudnya adalah bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Seorang tabi'in bernama Hasan al-Basri ketika didatangi oleh murid-muridnya mengeluh, salah satunya adalah ada yang mengeluh tentang rizki, tentang anak, dan sebagainya. Maka apa jawab Hasan al-Basri ketika itu? Apakah kamu tidak beristighfar? Setiap jawabannya adalah istighfar, istighfar, dan istighfar. Kemudian muridnya bertanya, wahai Imam Hasan al-Basri, kenapa engkau setiap yang meminta solusi engkau suruh istighfar? Bukankah, kata beliau, engkau telah membaca surat Nuh ayat 10, ayat 11, tadi yang saya bacakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, hendaklah kita berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abi Darda, yaqulu, Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ibghuni ad-du'afa, carilah aku pada orang-orang lemah. Fa innama turzaquna, karena kamu mendapatkan rezeki, wa tunsaruna, dan kalian diberikan kemenangan bidu'afaikum, karena faktor orang-orang yang lemah di antara kalian. Wabil khusus adalah di bulan Ramadan seperti ini, maka kita berusaha untuk membantu orang lain. Khususnya adalah orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita semuanya, maka insya Allah dengan kita membantu, mungkin Allah akan memberikan rezeki lebih kepada kita semuanya. Mungkin bisa jadi karena doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya. Yang ketiga adalah dengan kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, kata beliau bahwa karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Rasul adalah orang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi adalah ketika memasuki bulan Ramadan. Kaitan dengan berinfak ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surat Saba ayat ke-39, wa ma anfaqtum min syai'in, dan barang apa saja yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Bisa dibayangkan, Allah berjanji, orang yang menafkahkan, orang yang berinfak, maka Allah akan berikan ganti. Dan kalau janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah pasti tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kemudian yang keempat adalah dengan kita selalu bersilaturahmi. Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu
anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu satalahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali persaudaraan. Para ulama mengatakan, apa yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya? Sebagian mengatakan dipanjangkan memang betul-betul dipanjangkan umurnya, tapi sebagian lagi mengatakan dipanjangkan umurnya adalah maksudnya adalah diberikan keberkahan dalam usianya. Termasuk di sini adalah dengan kita bersilaturahmi, maka kita akan mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Memang dalam kondisi PSBB seperti ini mungkin kita tidak bisa bersua, bertemu langsung. Tapi dengan media yang ada, tentu kita pun bisa bersilaturahmi dengan sesama. Kemudian yang kelima adalah dengan kita bertakwa. Ibadah saum yang sedang kita lakukan bersama, salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan kata Ali bin Abi Thalib, pernah saya bahas di masjid, bahwa kaitan dengan bab ini, apa kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, kemudian adalah qanaah, menerima apa yang Allah berikan, walaupun itu sedikit. Kemudian berikutnya adalah kita mempersiapkan diri untuk hari kematian. Dan ternyata ketika kita bertakwa kepada Allah, kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keenam adalah dengan kita berinfak buat penuntut ilmu. Saya ulangi, berinfak buat penuntut ilmu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah, dua bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahadu ma ya'tin Nabi, yang satu selalu bolak-balik datang kepada Nabi untuk belajar, wal akharu yakhtarif, sedangkan yang satu lagi dari saudaranya itu adalah sibuk bekerja mencari rezeki. Fasyakal muhtarif, maka orang yang sibuk mencari rezeki mengadu kepada Nabi SAW, ya, akhahu, tentang saudaranya tersebut yang selalu mencari ilmu, ya, kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian Nabi menjawab, la'allaka turzaku bihi, mudah-mudahan kamu mendapatkan rezeki karena barokah saudaramu itu. Jadi ternyata ketika kita membantu orang-orang mencari ilmu dengan rezeki yang kita miliki, maka justru itu akan menambah rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian berikutnya adalah yang ketujuh, dengan kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita, jangan lupakan untuk beribadah. Kita bekerja, betul itu untuk mencari rezeki, dan itu juga bagian dari ibadah. Tapi ada ibadah-ibadah yang memang sudah ditentukan waktunya, contohnya sholat dan sebagainya, maka kita kerjakan. Jangan kita melalaikan ibadah tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala innallaha azza wa jalla yaqul, kata Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarraq li ibadati, maka kata Allah, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla'a sadraka ghinan, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Wa asudda faqraka, dan aku hindarkan dari kefakiran. Wa illa taf'al, dan jika kamu tidak melakukan itu, mala'tu yadaika, maka ya, kamu tidak melakukan itu, maksudnya tidak melakukan tadi, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka aku akan memenuhi kedua tanganmu syughlan, dengan kesibukan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak hindarkan kamu dari kefakiran. Maka ibadah kepada Allah, wabil khusus di bulan Ramadan, ayo kita optimalkan. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, maka ibadah Ramadan tetap bisa kita lakukan. Keutamaan Ramadan tetap kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, Imam Tirmidzi menyebutkan di dalam sunannya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Jika kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka apa kata Rasulullah? La ruziktum, maka niscaya kamu akan diberikan rezeki, kama yurzaqut thair, sebagaimana diberikannya rezeki kepada burung. Taghdu khimasa, yang pergi di pagi hari dengan perut kosong, wa taruhu bitana, dan pulang dengan perut kenyang. Dan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita rizqan halalan thayyiban, rizki yang halal dan baik. Dan tentu adalah kita selalu bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan hal-hal tersebut, dan insya Allah ketika itu kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki kita semuanya. Kita selalu berdoa kepada Allah,
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan rezeki kepada kami rezeki yang luas. Salah satunya adalah rezeki yang luas, termasuk adalah rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada usia kita, keberkahan kepada rezeki kita, keberkahan kepada keluarga kita, dan keberkahan kepada segala aktivitas kehidupan kita. Billahi fi sabilil haq, wallahu muwaffiq ila qawmit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.